Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz Ardianto, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Ciputra. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai Lean Canvas Business Plan Jasa Angkutan Pertambangan PT Parhan Afifa Bersaudara. Sekilas mengenai PT Parhan Afifa Bersaudara, PT Parhan Afifa Bersaudara yang biasa kami singkat PT FAB merupakan perusahaan yang memiliki izin resmi dalam bidang jasa angkutan pertambangan yang berdiri pada bulan April tahun 2020. Sedikit mengenai Lean Canvas. Lean Canvas merupakan sebuah alat atau metode sederhana yang digunakan untuk merancang dan memvalidasi model bisnis, terutama untuk bisnis yang masih dalam tahap awal. Lean Canvas sendiri merupakan adaptasi dari bisnis model Canvas. Fokusnya adalah bagaimana memecahkan suatu masalah pelanggan secara cepat dan efisien. Berikut merupakan bisnis model Canvas PT Parhan Afifa Bersaudara. Selanjutnya adalah Lean Canvas PT Parhan Afifa Bersaudara atau PT FAB. Nah, Lean Canvas terdiri dari 9 elemen utama, yaitu Problem, Solution, Key Metrics, Unique Value Proposition, Unfair Advantage, Channels, Customer Segment, Cost Structure, dan Revenue Stream. Yang pertama adalah problem. Problem ini adalah merupakan masalah utama yang dihadapi oleh segmen pelanggan kami. Ini adalah akar dari alasan kenapa perusahaan ini perlu dibuat gitu. Nah, permasalahan utamanya adalah di Kalimantan Selatan ini banyak perusahaan-perusahaan pertambangan itu tidak memiliki atau kesulitan mencari perusahaan yang memiliki izin resmi. Selain itu, banyak unit-unit lama yaitu di bawah tahun 2020 sehingga efisiensinya sangat tidak maksimal. Oleh karena itu, masalah yang banyak dihadapi yaitu adalah keterlambatan pengangkutan. Hal itu berdampak kepada pengiriman batu bara. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemantauan armada dan jadwal yang tidak efisien. Selanjutnya yaitu adalah harga pengangkutan tinggi tanpa transparansi biaya. Di Kalimantan Selatan, tepatnya Kabupaten Tapin, banyak perusahaan-perusahaan pertambangan mengeluhkan biaya pengangkutan tanpa rincian atau transparansi, sehingga itu mengurangi kepercayaan mereka terhadap pelayanan. Yang ketiga yaitu kurangnya solusi logistik yang fleksibel. Banyak perusahaan-perusahaan pertambangan yang membutuhkan layanan yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Nah, seperti pada perusahaan kami PT Parhan Afifa Bersaudara ini tidak hanya mengangkut batu bara saja, tetapi menyesuaikan kebutuhan dari kontraktor kami, ya misalkan angkutan overburden atau ada proyek-proyek seperti angkutan tanah atau batu yang di luar dari angkutan batu bara. Nah, eksisi alternatifnya biasanya perusahaan-perusahaan di sini itu banyak menggunakan unit dump truck yang berumur tua di bawah tahun 2019. Untuk memenuhi target produksi, masih banyak perusahaan menggunakan unit dengan umur pemakaian di atas 5 tahun. Hal ini mengakibatkan banyak terjadinya breakdown di dalam proses pengangkutan dan mengakibatkan angkutan tidak maksimal. Selain itu, banyak kejadian pembelian solar ilegal. Di Provinsi Kalimantan Selatan masih banyak terjadi penjualan bahan bakar solar ilegal yang memiliki faktur namun tidak melakukan pembayaran pajak. Hal ini mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Dikarenakan dari tahun 2020 sampai 2022 banyak perusahaan-perusahaan bodong. Nah, disinilah kami muncul. Solusi yang kami berikan adalah atau yang kami tawarkan itu menawarkan pengangkutan dengan armada Euro 4 dan Euro 5. PT Farhan Afifa Bersaudara menggunakan armada dump truck yang modern dengan standar Euro 4 dan Euro 5 untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi sehingga biaya operasional dapat ditekan. Selain itu, PT FAB juga merupakan perusahaan yang memiliki izin resmi sehingga kami lebih pasti untuk sistem perusahaannya.
Nah, selain itu, solusi yang kami berikan adalah memberikan harga kompetitif dengan efisiensi biaya. Nah, di sini kami menggunakan optimalisasi rute pengangkutan, pemantauan GPS real time, dan pemeliharaan rutin armada, membantu menekan biaya operasional, sehingga PT FAB dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif. Misal, harga yang ditawarkan berdasarkan harga solar dasar PT FAB dalam perhitungan tidak menggunakan PPN dalam harga solar dasar, sehingga harga dasar solar sebagai penentu dalam perhitungan tagihan akan lebih murah sebesar nilai PPN dalam pembelian solar. Anggap saja harga solarnya Rp10.000 dan PPN 11%, sehingga harga menjadi Rp11.100. Pada tagihan FAB, nilai PPN solar kami hapuskan, sehingga hanya mengacu pada harga dasar solar yaitu Rp10.000. Hal ini menyebabkan harga angkutan PT FAB lebih baik daripada kompetitornya. Nah, apalagi saat ini harga PPN ada wacana untuk perubahan menjadi 12% dan penghapusan subsidi dari pemerintah untuk kelapa sawit, untuk minyak kelapa sawit, sehingga ada kenaikan harga dasar solar tersebut. Nah, selain itu, layanan tambahan berupa konsultasi kebutuhan logistik. PT FAB memberikan layanan konsultasi pengangkutan yang membantu perusahaan pertambangan dalam mengatur kebutuhan pengangkutan yang lebih efektif dan efisien sesuai kondisi di lapangan. Dengan banyaknya armada yang kami miliki, PT FAB selalu siap melayani kebutuhan angkutan lain, seperti pengangkutan overburden, pemindahan batu bara dari stok PL satu ke stok PL lain, dan tidak mengganggu kegiatan utama kami, yaitu angkutan batu bara dari tambang ke stok PL. Selanjutnya adalah Key Metrics. Key Metrics merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan bisnis ini. Nah, yang pertama adalah total tonase yang diangkut per bulannya. Mengukur jumlah total batu bara yang diangkut dalam satu bulan yaitu 344.000 ton. Ini menunjukkan kapasitas layanan dan kinerja operasional perusahaan. Yang kedua adalah tingkat ketepatan waktu pengiriman. Kami mengukur persentase pengiriman yang dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan kontraktor. Kami mengikuti jam kerja dari kontraktor kami sehingga para driver dan para pekerja semuanya tepat waktu dan tidak ada kendala di lapangannya. Nah, selanjutnya yaitu tingkat kepuasan kontraktor. Di sini kami mengukur kepuasan pemilik kontrak melalui feedback terkait kualitas layanan, harga, dan kecepatan pengangkutan. Sehingga biasanya kami untuk kontrak itu adalah per tahun. Tapi puji syukur dari tahun 2024 kami mendapatkan kontrak panjang yaitu sampai dengan 2026. Nah, untuk cost structure, konsep yang kami gunakan adalah cost driven. Model bisnis pada PT FAB ini merupakan cost driven, yang mana dalam model bisnis ini fokus pada meminimalkan biaya operasional untuk menawarkan jasa angkutan dengan harga yang kompetitif, sehingga perusahaan berusaha menjaga struktur biaya serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitas yang dibutuhkan pelanggan. Cost struktur yang terbesar yaitu adalah gaji karyawan. Di sini kami fixed cost untuk metodenya. Nah, gaji karyawan, biaya untuk gaji driver, mekanik, dan juga staf administrasi. Selain itu, biaya-biaya tetapnya seperti tadi, gaji karyawan dan juga leasing armada. Biaya pembayaran kepada bank dilakukan setiap bulan. Itu merupakan cost struktur fixed cost PT FAB. Selanjutnya juga ada variable cost, yaitu bahan bakar, biaya utama yang dikeluarkan untuk operasional harian armada dump truck. Kedua adalah perawatan dump truck, biaya rutin untuk pemeliharaan armada agar tetap dalam kondisi maksimal. Selanjutnya yaitu adalah biaya operasional harian. Biaya di sini merupakan segala macam biaya kebutuhan operasional sesuai dengan aktivitas harian. Cost struktur sosial dan environment cost. Pada struktur cost social cost merupakan biaya eksternal yang dikeluarkan dan diakibatkan oleh aktivitas produksi seperti penciptaan lapangan pekerjaan, program tanggung jawab sosial perusahaan CSR seperti pembangunan 3 lokal kelas di sekolahan Min 7 Tapin. Dan untuk environment cost perusahaan, PT Prana Afifa Bersaudara membeli unit Hino 500 Euro 4 yang rendah emisi dan juga unit Quester CWE 280 Euro 5 yang lebih rendah lagi gas buangnya, sehingga lebih aman untuk lingkungan.
Selanjutnya adalah value proposition. Value proposition ini untuk performance layanan transportasi batubara yang memastikan pengiriman tepat waktu. Kedua, menggunakan armada dump truck dengan standar keamanan tinggi dengan pemeliharaan yang baik dan usia unit yang baru. Selanjutnya yaitu value proposition price. Kami memberikan harga jasa angkutan yang terbaik. Saat ini di Kabupaten Tafin, kami merupakan perusahaan yang memberikan jasa terbaik, harga jasa terbaik dibandingkan kompetitor-kompetitor kami. Selain itu, unit kami yang kami miliki pun lebih banyak dibandingkan unit pesaing-pesaing kami. Selanjutnya adalah value proposition cost reduction. Kami menawarkan solusi logistik yang dapat mengurangi biaya operasional pelanggan seperti banyaknya armada dump truck. Value proposition risk reduction. Kami memberikan garansi keamanan dan keandalan dalam pengangkutan batubara dan pemeliharaan rutin armada untuk meminimalkan risiko kerusakan di area tambang, dan kami memiliki mobil maintenance moving sehingga saat terjadi kerusakan di area tambang dapat langsung teratasi. Selanjutnya adalah channel. Nah, di sini yang kami gunakan untuk menjangkau pelanggan adalah ada direct channel dan juga indirect channel. Direct channel kami biasanya melakukan telepon atau WhatsApp dan juga email. Kalau untuk indirect channel, kami merupakan bergabung dengan FAB Group dan juga BGM Group. Nah, di sini kami bisa memiliki mitra perusahaan tambang yang besar. Jadi kami lebih mudah untuk mencari rekanan untuk kebutuhan angkutan dan segala macam yang berhubungan dengan pertambangan. Nah, untuk channel pest awareness, kami melalui promosi melalui media online dan juga offline. Untuk evaluasi, kami memberikan informasi terperinci dan tentang keandalan dan efisiensi armada. Berkesnya, kami kontrak formal dan customer yang dapat dilakukan secara langsung maupun daring, dan penyediaan konsultasi untuk kebutuhan pengangkutan khusus. Delivery, kami mengangkut batu bara menggunakan armada dump truck yang terjadwal dengan baik, memastikan pengiriman tepat waktu ke lokasi stockpile dari tambang maupun dari stockpile ke pelabuhan. Channel pest yang selanjutnya adalah yaitu after sales. Nah, tadi dukungan kepada customer kami untuk menangani masalah pengiriman batu bara. Dengan menyiapkan moving maintenance, kami dapat menangani untuk kerusakan sehingga lebih cepat untuk penanganannya. Selain itu, kami adanya laporan pengangkutan dan layanan konsultasi jika diperlukan. Customer segmennya mass market, yaitu perusahaan skala besar. Nah, di sini ada kami sendiri merupakan kontraktor dari Hasnur Group, yaitu Energi Batubara Lestari dan juga PT Hasnur Jaya Tambang. Mass marketnya merupakan perusahaan-perusahaan kecil menengah dengan kebutuhan volume tertentu. Terus diversifikasinya, selain tambang, kami juga melayani pelanggan dari sektor lain, misal angkutan sawit dan juga batu gunung. Revenue stream atau pendapatan utama PT FAB saat ini yaitu dari hasil angkutan batubara dari tambang, PT Energi Batubara Lestari dan juga PT Hasnur Jaya Tambang. Selain itu juga memiliki kontrak jangka panjang, saat ini sudah diperpanjang sampai dengan tahun 2026. Unfair advantage atau keunggulan kompetitif dari perusahaan kami yang tidak dimiliki oleh pesaing-pesaing kami yaitu armada modern dengan standar Euro 4 dan 5. PT Farhan Afifa Bersaudara saat ini memiliki 29 unit dump truck dari total 100 unit kepemilikan FAB Group dan ditambah 300 unit masyarakat yang bergabung. Selain itu, dukungan moving maintenance. PT Farhan Afifa Bersaudara saat ini memiliki 29 unit dump truck yang sudah berteknologi telematik GPS. Dan 100 unit yang kami miliki pun yang bergabung di FAB Group semuanya juga sudah berteknologi telematik GPS, di mana kita bisa langsung melacak secara real time posisi unit dan juga memiliki raport cara driver mengoperasikan dump truck. Selanjutnya, kami memiliki SOP untuk efisiensi dan keamanan. PT Farhan Afifa Bersaudara memiliki 2 unit moving truck
dan juga moving maintenance. Hal ini sangat diperlukan agar unit saat terjadi breakdown di lokasi tambang bisa segera diperbaiki dan untuk bisa beroperasi kembali. Demikian Land Canvas PT Farhan Afifa Bersaudara. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah perkataan yang saya ucapkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.